Recording in progress. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah kembali lagi kita di Serba Ada. Ya, kita punya program baru dari Serba Serbik yang punya tema itu adalah Serba Ada. Kenapa kita memilih Serba Ada? Karena memang kita akan menyediakan berbagai layanan bidang ilmu apa aja deh gitu ya untuk kita nanti bisa belajar bersama. Nanti bagi teman-teman yang mengakses menginginkan akses untuk dapatkan ilmu, boleh akses di serbaserbik.com. Nanti teman-teman semua bisa ngikuti sertifikat kompetensi, dapatin berbagai macam ilmu dengan ada yang free, ada yang berbayar juga, tapi bayarnya nggak mahal-mahal juga ya. Kemudian nanti satu lagi yang akan kita kembangkan di Serba Serbik, insya Allah di September atau Oktober ini akan launching adalah teman-teman bisa akses untuk ikut ujian TOEFL dan TOEFL yang bersertifikat di mana ujian itu bisa teman-teman gunakan sertifikatnya untuk syarat kelulusan. Kemudian juga mau daftar S2 gitu ya atau mau lanjut atau ada persyaratan yang diminta oleh beberapa perguruan tinggi atau perusahaan yang ingin nanti menginginkan bukti sertifikat berbahasa Inggris. Nah, itu juga kita punya dengan harga terbaik yang akan kita berikan kepada teman-teman semua. Baik, topik di Serba Ada hari ini adalah kita akan bahas mengenai kiat sukses menghadapi wawancara kerja. Alhamdulillah hari ini hadir bersama kita pemateri kita yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Eh, Pengalamannya untuk ilmu komunikasi sendiri sangat besar. Jadi saya yakin kalau yang punya pengalaman komunikasi itu kita bisa pakai dan terbaik itu buktinya dia adalah orang marketing. Biasanya begitu. Kalau teman-teman semua itu nggak berani ngambil ilmu marketing, berarti ilmu komunikasinya nggak bagus nih gitu ya. Jadi hari ini ada bersama kita Bu Mariana. Halo Bu Mariana, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini topik kita menarik nih Bu. Kita nggak lama-lama ya sifatnya kita sharing. Nanti teman-teman ada yang bertanya silakan nanti boleh open mic juga bertanya langsung dengan Bu Mariana. Tapi terkait dengan topik kita hari ini mungkin bisa kita sharing nih Bu terkait dengan judulnya yaitu kiat sukses menghadapi wawancara kerja. Kira-kira dengan pengalaman Ibu yang cukup banyak nanti teman-teman cari sendiri ya, Bung Mariana ini profesinya apa sih gitu ya. Dari tampilannya hari ini lagi kerja juga, lagi tugas juga. Beliau juga adalah asesor kompetensi di LSP Pasar Modal. Kemudian juga keseharian beliau juga adalah dosen. Kemudian juga marketing terbaik kita nih di perusahaan kita rimeraserbik.com, Rimeraserbik. Kemudian juga eh, marketing di beberapa perusahaan. Pokoknya marketing, ilmu marketingnya udah mumpuni banget. Boleh Bu, silakan berbagi tips dengan kita semua yang ada di sini kiat sukses menghadapi wawancara kerja. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Neng. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kontribusinya di siang hari ini. Sebelum kita masuk ke poin apa aja sih yang jadi kiat-kiat kita kalau mau wawancara, kemudian pengen dipanggil gitu ya, seperti apa. Sebenarnya yang pertama kali pengen saya cerita adalah pendapat HRD terhadap fresh graduate milenial. Ini penasaran nggak ya? Kira-kira Benar-benar apa benar. ya pendapatnya HRD terhadap fresh graduate milenial? Sebelum kita menyiapkan diri untuk dipanggil ya, ada baiknya kita tahu yang terlebih dahulu yang ada di pikiran HRD terhadap milenial itu seperti apa. Yang pertama yang ada di pikiran mereka adalah teman-teman tidak menguasai ilmu apapun, ya. Selama masa perkuliahan IPK 3,8, banyak sekali IPK tinggi bertebaran. Namun ya, saat diminta menjelaskan satu saja materi menarik selama perkuliahan yang notabene nilai matkulnya A, mereka nggak mampu menjelaskan. Skripsi, apalagi entah mereka membayar siapa untuk mengerjakan skripsi mereka, dan ini nggak hanya satu orang loh.
Banyak sekali fresh graduate yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya selalu mengistilahkan kepada mahasiswa, saya juga dosen komunikasi dan negosiasi bisnis, juga manajemen risiko. Saya bilang sama teman-teman, jangan bangga nilai A, karena itu adalah nilai belas kasihan dari dosen. Ya, seperti itu. Kalau kamu nggak tahu satu mata kuliah yang bisa kamu ceritakan, yang benar-benar bisa bikin kamu merasa punya semangat, punya gairah hidup, itu berarti kamu masih belum dikatakan sebagai mahasiswa. Seperti itu. Oleh karenanya, saya setengah memaksa kepada mahasiswa saya, dari sekian banyak mata kuliah, 145 SKS, itu masa sih nggak ada satu yang menarik perhatianmu? Nggak mungkin. Entah itu manajemen pemasaran, entah itu akuntansi biaya, entah itu komunikasi bisnis, harus ada satu kuasai dan bisa mendeskripsikan kalau ditanya. Contoh, mata kuliah yang saya sukai adalah komunikasi dan negosiasi bisnis. Kenapa? Jelaskan. Ya, seperti itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang bikin HRD itu muales yo, menerima kamu sebagai karyawan atau sebagai bagian dari perusahaan mereka adalah attitude. Attitude-mu itu buruk, Rek. Ya, saya boleh katakan seperti itu. Mereka nggak menunjukkan sopan santun, kadang-kadang justru terlihat menggurui dan paling pintar sedunia. Nggak ada senyum, wajahnya ditekuk, nggak ada antusias. Ketika ditanya, kenapa mendaftar ke sini? Jawabannya karena butuh duit. Ah, tolong, come on please. Jangan sekali-sekali jawab seperti itu. Ya, Coba-coba, ada jawabannya coba-coba, bukan heeh. coba-coba, Pak, Ya, gitu. saya tahu kalian nggak sepolos itu gitu ya. Jadi tolong jangan dijawab butuh duit itu benar-benar big no, nggak boleh dijawab sama sekali. Kita semua tahu bahwa kamu juga butuh duit ya, tapi please jawablah dengan sedikit mempromosikan diri atau menjual diri kita sendiri. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kadang-kadang kita ini nggak tepat sasaran ya, baru aja lulus, fresh graduate, tapi minta gajinya setara manajer. Dan itu nggak sopan ya teman-teman. Emang lu pikir lu siapa? Gitu ya. Itu, jadi nggak boleh minta gaji secara setara dengan manajer. Yang keempat, kita nggak pernah mempelajari sama sekali mengenai perusahaan yang akan di-apply. Kamu nggak buka situsnya, nggak buka websitenya, nggak mempelajari dia kondisi perusahaannya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa yang ada di dalam perusahaan itu kamu nggak mempelajari sama sekali. Padahal poin-poin itu yang kadang-kadang ditanyakan oleh HRD perusahaan. Yang kelima, kita nggak mempelajari atau mengenal job desk pekerjaan yang dilamar. Ya, biasanya yang dicari marketing, akun eksekutif, atau akuntansi junior ya, begitu. Itu pelajarilah terlebih dahulu supaya apa? Nanti kalau ditanya itu nyambung, nggak salah server ya, seperti itu. Yang keenam ini yang paling parah menurut saya. CV-mu acak-acakan, penuh tipu, fotonya selfie, bahkan ada yang menggunakan email semacam cutegirl@gmail.com. Astaga, ya ampun tepok jidat saya jadinya ya. Kemudian ada yang namanya kasih email itu umpama namanya Yunita gitu ya. Yunita sayang semuanya gitu ya. Jangan pakai email yang alay dan lebay seperti itu karena bagaimanapun kita masuk ke dunia kerja itu rada serius lah sedikit. Meskipun nanti bolehlah di tengah-tengah memasuki dunia kerja kita agak-agak bercanda-bercanda sama teman, tapi paling tidak hasil kontestasi kita di depan para HRD itu memenuhi syarat sebagai kita supaya itu dipanggil. Jadi paling tidak tunjukkan keseriusan kita dari CV dan email, ya. Yang terakhir yang paling penting adalah kita nggak punya pengalaman. Di organisasi nggak ada, volunteer nggak ada, magang nggak ada, kegiatan apapun selama kuliah. Lalu dari mana kami HRD dapat menilaimu jika kerjamu hanya kuliah saja?
Dan seperti poin yang pertama, perkuliahan pun nggak kamu kuasai. Kayak mana terus kita mau nerima karyawan yang kayak kamu? Jadi nggak mungkin. Lah, kalau mau berubah, berubahlah dari sekarang. Poin pertama sampai poin ketujuh yang tadi saya sampaikan, sedikit-sedikit mulai diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang paling gampang adalah cek email, kemudian memperbaiki attitude, memperbaiki sikap. Mungkin kalau masih semester 1 atau semester 3 mungkin lagi euforia, senang-senangnya jadi mahasiswa, oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk semester 3 ke atas, sudah saatnya teman-teman serius. Karena nggak kerasa semester 3, semester 5 PKL, setelah itu semester 6 sempro, persiapan, kemudian skripsi, nggak kerasa 4 tahun itu, 8 semester itu cepat sekali dan akhirnya kita nanti nggak dapat apa-apa dari hasil perkuliahan itu. Kurang lebih itu beberapa hal yang membuat banyak pengangguran nggak dapat pekerjaan. Sampai saat ini saya pernah menemui alumni di kampus saya sendiri itu yang pada akhirnya desperate, mereka sudah bosen ya ngelamar pekerjaan. Ada yang 30 kali, ada yang 68 kali, ada yang 80 sekian kali, dan semuanya pasti gagal di wawancara. Itu masih masih untung loh, dipanggil di sesi wawancara. Ada yang nggak pernah dipanggil sama sekali sehingga akhirnya mereka memutuskan, oh, kebanyakan yang ada di Jawa, yang ada di kampus saya, akhirnya mereka memutuskan untuk jadi ojek online atau jadi kurir ya, yang ngantar-ngantar barang. Dan itu menurut saya nggak cocok. Kalian SMA, S1 ya, kalian S1, sarjana manajemen, sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Kok kalau hasilnya ujung-ujungnya cuman buat jadi kurir online atau jadi driver online, kok kayaknya miris gitu ya. Kasihan juga orang tuamu yang sudah punya harapan tinggi saat nyekolahin kamu pertama kali. Kemudian nyiapin uang UKT. Saya agak terharu kalau ngomongin ini karena bagaimanapun juga UKT buat teman-teman kita itu ada yang memberatkan sekali, yang benar-benar jadi beban gitu ya. Bersyukur buat teman-teman yang nggak pusing untuk urusan UKT sekian juta bisa disediakan oleh orang tua. Tapi bagaimana dengan yang enggak? Dan itu kalau kalian nggak pergunakan masa kuliah itu dengan baik, lulus kuliah kalian benar-benar nggak jadi apa-apa loh. Sorry to say, Indonesia menciptakan pengangguran bertoga. Kalian punya skill, punya kemampuan, tapi nggak satu pun perusahaan itu percaya sama kalian. Sakit hati nggak kira-kira kalau digituin? Pasti sakit hati. Oleh karenanya, sebelum kita masuk ke poin tentang wawancara, alangkah lebih baiknya 7 poin yang tadi saya siapkan di depan itu teman-teman mulai implementasikan ke dalam diri untuk teman-teman bisa mengubahnya. Supaya apa? Nanti ke depannya kita sama-sama menjadi lebih baik. Dibilang jahat, iya, tapi itulah kenyataannya. Kami sebagai perusahaan pun tentu aja dibuat pusing. Banyak lulusan tiap tahunnya, banyak banget. Yang saya dengar di Malang saja, setiap tahunnya itu ada 10 juta mahasiswa dan sedikit sekali yang qualified untuk mengisi posisi yang kosong. Ayo bikin diri kita qualified sehingga bisa dilirik oleh para HRD perusahaan. Jahat sih memang kelihatannya untuk saat ini. Tapi buat kalian yang belum dapat kerja, mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian ubah selain selama proses perekrutan terjadi, seperti memperbaiki CV, memperbaiki attitude, dan mempelajari tentang perusahaan dan posisi yang bisa kalian apply. Seperti itu dulu mungkin Bu Neng, step satunya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini jadi apa ya, Bu? Sampai terharu kita. Jadi pemikiran juga karena apa? Kita punya anak,
kita harapannya juga sama dong ya. Kita punya anak nggak gampang juga nyari duit untuk bayaran UKT, apalagi pemerintah atau mungkin kalau bisa dibilang pemerintah atau sistem yang kita nginput data, si A nginput, si B nginput, sama-sama nginput keadaan sama, keluarlah UKT yang berbeda gitu ya. Itu hal yang miris banget dan memang hari ini menjadi momok menakutkan bagi orang tua tentunya yang akan dibebani untuk membayar kuliah gitu. Bukan berarti kita punya anak terus kita merasa terbeban dengan anak kita, tidak ya. Tapi sebagai anak tentu kita harus mengingat loh, kita ini susah loh gitu. Nah, ini mungkin yang saya rasa juga kurang ada di diri anak-anak kita atau Gen Z hari ini yang mereka senangnya rebahan, senangnya instan gitu ya. Nggak tahu perjuangan di dunia kerja itu seperti apa. Alhamdulillah dengan tips-tips hari ini mudah-mudahan bagi teman-teman nanti yang mendengar hari ini, alhamdulillah ada yang join, kemudian nanti ada yang dengar juga nih materi kita ini. Mudah-mudahan dari sekarang pakai ilmu manajemen risiko. Apa ilmu manajemen risiko itu? Dia membahas masa datang. Kalau kamu mau kaya di masa yang akan datang, persiapannya bukan akan datang, persiapannya dari sekarang gitu. Kalau kamu ingin kerjanya di Bank Indonesia, persiapannya dari sekarang. Bank Indonesia mungkin menginginkan TOEFL, menginginkan bahasa Inggris yang bagus ya dari sekarang. Jangan pas daftar baru belajar TOEFL. Nah, itu adalah hal-hal yang memang bagaimana kita menunjukkan kita betul-betul ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, utamanya di bidang pekerjaan. Oke, sangat menarik topik kita hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini yang sudah kita siapkan nih untuk Bu Mariana sebetulnya. Pertama, mungkin kalau kita daftar kerja, kemudian ini saya kalau jujur nih Bu ya, saya nggak pernah daftar kerja loh beneran gitu. Ini untuk teman-teman ya, saya memang orang yang nggak pernah daftar kerja. Karena dari mulai lulus saja langsung dipanggil kerja. Beberapa pekerjaan saya tolak gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih bener-bener ini gimana sih tipsnya wawancara kerja gitu. Saya nggak betul-betul kalau saya diminta orang, Ibu jadi narasumber dong untuk bagi tips wawancara kerja. Mohon maaf, saya nggak pernah daftar kerja, jadi saya nggak tahu. Yang ada itu saya yang terwawancarai orang gitu. Nah, jadi hari ini dapat Bu Mariana betul-betul hal yang luar biasa sekali nih untuk berbagi tips dengan kita. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang kita sudah rangkum ini terkait dengan interview ini. Pertama, eh, kita nih kan ngadepin HRD itu betul-betul kayak ngadepin dosen ya, mau bimbingan. Apalagi dosennya kayak kita ya, kayak saya dan Bu Mariana kayaknya sama-sama beda-beda tipis lah ya. Kalau mahasiswa ngadepin kita tuh rasanya mau ketemu siapa gitu. Padahal kitanya kalau udah deket tuh udah kayak orang gila aja berdua gitu ya. Tapi karena nggak tahu dari awal tuh udah bilang, ih serem ih dosennya begini. Nah, jumpa HRD kan juga kita punya perasaan seperti itu gitu. Nah, ini untuk menguasai diri kita ini ketemu dengan HRD saat wawancara, ada tips nggak Ibu? Ya, ada beberapa tips untuk mempersiapkan wawancara. Yang pertama, mempersiapkan diri kita secara menyeluruh. Artinya secara fisik kita juga siapkan dengan baik, kemudian pelajari tentang perusahaan atau organisasi yang akan mewawancarai. Lihat di internet atau cari, tanya ke teman atau siapapun yang ada di situ tentang misi, visi, nilai-nilainya, proyek-proyek terbaru apa yang sedang mereka lakukan. Juga tinjau kembali kualifikasi dan pengalaman kita yang relevan dengan posisi yang tersedia. Persiapan diri secara menyeluruh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persiapan fisik. Kita nggak boleh kurang tidur sejak semalam. Ya, jadi mungkin bisa diupayakan nggak melekan, nggak bergadang gitu ya, sehingga pada saat wawancara di pagi hari kita fresh. Yang kedua, tata cara berpakaian. Upayakan meskipun baru wawancara kerja pakai baju yang formal. Kalau semi formal gimana, Bu? Saya nggak menganjurkan ya, karena yang pertama kali dilihat itu adalah kesan keseriusanmu masuk di situ. Meskipun nanti ketemu sama pewawancara yang lain, ada yang cuma pakai kemeja, kemudian ada yang pakai blazer, itu nggak apa-apa, upayakan pakaian yang formal. Pakaian formal itu yang gimana? Satu, yang untuk laki-laki, menggunakan kerah,
kemeja kerah bisa yang paling aman sih warna putih atau warna netral ya, warna biru atau warna kuning ya, yang muda-muda gitu ya, jangan yang gonjreng. Terus kemudian setelah itu pakai dasi sama pakai celana hitam. Itu sih standar, basic standarnya saya sih biasanya minta teman-teman untuk punya satu kemeja berwarna biru saja yang untuk laki-laki. Birunya biru apa, Bu? Terserah bebas. Boleh biru tua, boleh biru muda, boleh biru langit, boleh biru biru daun juga enggak apa-apa ya. Kalau Biru kita orang daun. Madura bilang Iya. hijau itu kan biru daun ya, itu Iya, juga betul enggak betul. apa-apa. Satu dasi kalau bisa warnanya senada dengan warna celananya. Kalau kamu mau pakai celana hitam, berarti pakai dasi hitam. Kalau kamu mau pakai celana warna biru, berarti dasimu biru juga. Itu yang pertama, yang untuk laki-laki. Kemudian yang untuk perempuan gimana? Pakai blazer. Blazer itu apa? Blazer itu luaran yang kira-kira untuk dipakai di acara yang formal-formal gitu ya. Semacam jas seperti itu. Kalau nggak punya gimana? Pinjem. Ya, nggak usah beli, saya tahu keterbatasan duitmu seberapa ya. Soalnya kan baru lulus, nggak punya duit, pinjem temen aja. Kemudian pastikan yang berhijab, jangan pakai hijab yang warna-warni. Kalau jasnya hitam, berarti hijabnya hitam juga. Kemudian setelah itu dalemannya boleh putih atau warna yang terang biru itu tadi juga nggak apa-apa. Bawahnya boleh pakai rok atau boleh pakai celana. Kalau pekerjaanmu itu pekerjaan yang kamu apply itu yang berhubungan dengan desain, kemudian berhubungan dengan apa, keuangan gitu ya, kamu boleh pakai celana panjang ya. Tapi kalau yang kamu lamar itu dosen gitu ya, kemudian di jurusan yang istilahnya itu membutuhkan banyak segi feminin yang boleh kamu tunjukkan, berarti kamu boleh bawahannya pakai rok. Jangan lupa pakai sepatu minimal itu ada haknya 3 cm atau 5 cm. Jangan pakai yang 12 cm ya, nanti kamu kejengkang jatuh ya. 3 atau Oke. 5 itu aman. Soalnya apa? Kenapa 3 atau 5? Satu itu range aman bagi kita untuk pakai hak sepatu. Yang kedua, membuat postur tubuh kita itu lebih jenjang atau lebih tinggi. Seperti itu. Jangan lupa sepatunya dilap dulu ya. Jangan sampai ada gradasi warna-warna tanah ya. Biasanya yang cowok-cowok itu sering saya perhatiin kalau pakai sepatu pantofel, sorry to say ya, kamu kan pipis nih. Pipisnya itu kadang nyiprat di sepatu dan ada gradasi-gradasi yang nggak sopan gitu ya. Saya ngelihatnya itu saya tahu itu bekas pipis ya, dan itu menurut saya disgusting banget gitu ya. Sepatunya dilap. Kemudian jangan lupa membawa tas, jangan tas yang kecil yang cuman bisa diisi handphone ya. Bawa tas yang agak besar sehingga kamu bisa membawa buku catatan kalau diperlukan, kemudian ballpoint, kemudian alat untuk touch up make up-mu seperti apa, masukkan semua di situ. Kalau yang laki-laki tentu nggak usah bawa tas juga nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baiknya kamu bawa tas juga yang bentuknya itu postman yang kotak itu loh. Jadi itu untuk memberikan kesan atau menunjukkan keseriusan kita melamar di perusahaan yang kita maksud. Yang kedua, poin yang kedua, berlatih soal dan jawaban. Kamu harus punya partner untuk simulasi, cari daftar pertanyaan umum yang mungkin dalam wawancara, seperti yang paling umum banget, ceritakan tentang diri Anda. Oh, Jadi betul. teman-teman harus pandai menjual, menceritakan tentang diri teman-teman. Mulai dari yang diceritakan bukan hal yang sifatnya pribadi ya teman-teman. Yang diceritakan adalah yang bersifat prestasi. Umpama contohnya, saya selama di kampus menjabat sebagai anggota di organisasi ini. Yang pernah saya lakukan untuk mendukung organisasi saya adalah begini, begini, begini. Kemudian ceritakan juga mata kuliah yang paling teman-teman minati atau teman-teman sukai. Hindarilah percakapan mengenai diri pribadi, keluarga, kecuali kalau ditanya ya, karena
sejatinya HRD nggak butuh ya, kamu berasal dari background apa, yang penting bisa bekerja sama. Jangan tunjukkan juga kekuranganmu, ya nggak usah menceritakan kekurangan saya adalah saya suka ngupil gitu, nggak usah gitu ya. Jangan diceritain seperti itu. Atau kekurangan saya adalah saya kurang tinggi gitu ya, nggak usah diceritain seperti itu. Atau kelebihan saya adalah kelebihan berat badan, itu juga nggak boleh ya. Oke. Disebutkan pada saat wawancara. Jadi wawancara yang paling umum adalah mengeksplor kesiapan kita, prestasi kita, dan meniadakan seminim mungkin itu mengenai kelemahan kita. Poin yang ketiga, kita harus menunjukkan sikap positif. Sikap positif gimana? Senyum. Saya nggak biasa, Bu, kalau disuruh senyum itu rasanya gigi saya itu kering gitu ya. Sekarang gini, kamu mau berlatih senyum sekarang atau nanti pada saat kamu ketemu HRD, niat baikmu tersenyum tapi terlihat menyeringai. Betul betul. Latihanlah mulai sekarang ya, senyum yang pertama. Yang kedua, berlatih jabat tangan. Yang ketiga, berlatih postur tubuh yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para HRD. Para HRD itu pengennya kayak gimana sih? Kepinginnya itu kita nggak loyo, posisi tubuh tegak, nggak menunjukkan bahwa kita itu nggak percaya diri. Nggak percaya diri itu ngukurnya dari mana? Satu bisa dari jabat tangan, yang kedua bisa dari postur tubuhmu yang agak sedikit melengkung. Sebentar. Oke, seperti itu ya. Jadi menunjukkan sikap yang positif. Yang keempat, jangan lupa teman-teman harus berani atau pintar menjual pengalaman dan prestasi. Bu, kalau sekarang nggak ada gimana? Cari. Sekarang kan masih kuliah. Cari minimal ada satu atau dua pengalaman atau satu atau dua prestasi. Masa sih kurang-kurang setahun atau kurang 6 bulan nggak ada pengalaman yang bisa diceritakan. Pengalaman yang paling gampang adalah ikut sertifikasi bisa yang gratisan, yang online-online itu ya, itu nanti bisa diceritakan. Sertifikatnya itu kadang-kadang mencuri hati HRD. Apa aja Bu kira-kira? Macam-macam ya kalau untuk prestasi atau pengalaman bisa mengenai public speaking ya. Kemudian bisa mengenai manajemen risiko, bisa mengenai hal apapun tapi yang benar-benar teman-teman suka. Kenapa harus di-highlight yang harus disukai? Ya kalau nggak disukai nanti kita terpaksa melakukan itu kan juga nggak enak. Jadi pilihlah pengalaman atau prestasi yang disukai. Prestasi saya atau pengalaman saya suka banget berorganisasi, Bu. Boleh dimasukkan atau diceritakan di CV. Pengalaman saya adalah saya suka bikin konten, Bu. Boleh dimasukkan di situ. Saya suka nulis blog, Bu. Boleh dimasukkan di situ. Pokoknya pengalaman dan prestasi yang benar-benar menunjukkan kamu itu ada gitu ya. Bukan hanya sekedar yang ada tapi mestinya nggak terlihat seperti itu ya. Jadi kalau yang belum punya pengalaman sama belum punya prestasi, mulai sekarang dicari pengalaman atau prestasinya. Harus, ya harus punya. Yang kelima, terakhir, bersiaplah untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum. Nah, ini biasanya menjebak. Biasanya kita disuruh menceritakan tentang diri sendiri. Mengapa Anda tertarik pada posisi ini? Lah, itu harus dipikirkan jawabannya. Atau apa yang membuat Anda cocok untuk posisi ini? Lah, ini agak susah juga, berarti kita ngukurnya. Tapi dengan banyak informasi yang beredar deras di internet, insya Allah jawabannya akan kita dapatkan yang jelas, ringkas, dan jangan lupa jawaban itu harus menonjolkan kelebihan yang kita miliki. Sementara itu Bu Neng, 5 tips
wawancara yang cetar membahana dari saya. Oke. Silakan kalau mau ditanyakan lagi, kita masih punya waktu berapa nih? Mungkin 5 menit lagi kali Iya, ya. oke, 5 menit lagi. Baik. Oke. Terakhir ini, Bu. Salah satu yang saya sering dengar sendiri kalau Ibu ngomong nih, ini 10 detik pertama buat HRD terkesan dengan kita. Nah, apa itu, Bu? Kira-kira boleh sharing juga kita di sini. 10 detik pertama, kan 10 detik kita belum pernah meyakinkan. Apakah memang dari mulai kita pertama, kita harus masuk ruangan itu harus seperti apa, kayak gitu ya. Kalau penampilan, oke, kita udah notif nih sebelum masuk kita udah siapin gitu. Tapi pas buka pintu ketemu HRD ada momen yang dibilang momen yang sangat krusial yang membuat HRD itu betul-betul akhirnya, nah ini nih yang gue cari. Nah kayak gitu. Apa sih Bu tipsnya yang seperti itu? Oke. Jargon 10 detik pertama itu benar-benar saya banyak terapkan dalam dunia kehidupan sehari-hari. 10 detik pertama kita harus bisa mengimpresi atau membuat seseorang itu yakin, tertarik, dan percaya kepada kita. Dan itu salah satu hal yang bisa dilakukan adalah penampilan. Kita nggak perlu ngomong, lihat penampilan kita. Kalau kita setting itu secara meyakinkan, insya Allah itu akan menarik hati HRD. Kalau dia tertarik sama kita, kira-kira HRD-nya akan ngajak ngobrol atau enggak? Kalau dia tertarik. Oh pasti itu dia pasti Pasti ngajak ngajak ngobrol. ngobrol. Heeh. Nah, pada saat ngajak ngobrol itu kesempatan kita untuk mempromosikan atau menjual diri kita. Tapi paling tidak 10 detik pertama kita harus menata penampilan kita dari ujung rambut, dari jilbab kita, dari rambut kita sampai ke ujung kaki. Caranya seperti yang itu tadi saya sampaikan. Kita nggak usah ngomong bahasa verbal pun dengan body language yang kita tunjukkan seperti itu, insya Allah HRD akan tahu bahwa kita adalah kandidat yang tepat untuk join di perusahaan mereka. Begitu, Bu Neng. Oke, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah banyak banget. Mungkin waktu kita memang terbatas ya, teman-teman semua. Tapi ada poin-poin penting yang sudah Bu Mariana berikan kepada kita untuk bisa menaklukkan wawancara yang memang menjadi momok menakutkan lah bagi siapa saja yang terpanggil atau terpilih untuk mengikuti wawancara. Mungkin di next kegiatan kita, insya Allah serba ada akan selalu ada untuk kita semua dalam setiap kali sebulan kita selalu ada kajian yang berbeda. Jadi harapannya teman-teman yang sudah join di grup jangan keluar. Kemudian nanti videonya bisa juga disimak kembali untuk teman-teman nanti mempersiapkan diri di hari yang kalian inginkan ini aku hari ini wawancara ingat lagi nih materinya apa ya, nah misalnya seperti itu nanti boleh diakses kembali. Baik, terima kasih Bu Mariana, ada poin penting hari ini yang perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk bisa menaklukkan wawancara, ingatlah 7 hal penting tadi. Yang pasti, pertama, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Persiapannya dari fisik kita juga harus diisi. Otak apalagi harus diisi. Dalam artian otak itu kita nggak boleh membual, mengarang, berbohong, apalagi ya menceritakan yang aneh-aneh, minta yang aneh-aneh itu juga penting juga. Kemudian bagaimana juga kita bisa mempelajari dari perusahaan itu sendiri, mana yang mau kita lamar, betul-betul pelajari. Banyak orang yang hari ini asal join, asal bergabung gitu ya dengan perusahaan, tapi nggak tahu ketika diwawancara, nggak tahu nih ini daftarnya apa kayak gitu ya. Saya tadi daftarnya apa? Jangan sampai ada yang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Mariana. Sekali lagi kita ucapkan selamat melaksanakan aktivitas kembali. Jumpa lagi di sesi yang berikutnya dan kita tutup serba ada kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Ya. Sudah ya?